Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Saya Zulhayati dari SDN 31 Simawang, calon guru penggerak angkatan 11 Tanah Datar. Saya Ayu Elti Fitria, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN 18 Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pat. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat siang Bu Pat. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ayu. Alhamdulillah hari ini Pak dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu Pat. Seperti janji kita kemarin ya, hari ini Bu Pat akan melakukan coaching. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai observer akan melihat nanti ketika Bu Pat melaksanakan coaching bersama coach Ibu. Tapi saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan saya amati nanti ketika Bu Pat sedang melakukan coaching. Dalam rubrik penilaian saya nanti ada 3 poin Bu Pat yang akan saya nilai. Yang pertama yaitu Ibu nanti sebagai seorang coach sudah harus memiliki prinsip sebagai seorang coach seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu poin yang pertama ya Bu Pat ya. Kemudian poin yang kedua, Ibu juga sudah mempunyai kompetensi inti dari coaching yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Nah, itu poin kedua. Kemudian poin yang terakhir, dalam melaksanakan proses coaching nanti, Ibu jangan lupa harus melakukan percakapan alur tirta. Nah, yaitu seperti yang kita ketahui, tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu kira-kira Bu Pat rubrik yang akan saya lakukan saat Bu Pat coaching nanti. Dari rubrik penilaian yang saya sampaikan tadi, kira-kira nih kompetensi coaching mana yang ingin Bu Pat kembangkan nanti? Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi nanti dalam kegiatan coaching itu saya berharap saya bisa menerapkan keempat kompetensi coach itu Bu. Yang pertama saya berharap saya bisa hadir secara penuh, presence. Kemudian saya mampu mendengarkan secara aktif coach saya, dan saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot, serta saya mampu mendengarkan dengan rasa. Itu harapan saya mampu menerapkan 4 kompetensi seorang coach tadi. Berarti Bu Pat ingin mengembangkan keempat kompetensi ya, bagus itu Bu Pat. Cuman dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi coaching itu kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Bu Pat kembangkan nanti? Berarti dari 4 itu saya berharap saya mampu menerapkan 2 kompetensi awal seorang coach, yaitu presence, hadir secara penuh dengan coach saya. Kemudian saya mampu mendengarkan aktif semua apa yang diceritakan oleh coach saya Bu. Mendengarkan aktif. Baiklah Bu Pat. Selanjutnya, menurut Ibu, apa indikator yang dapat Ibu buat untuk melihat bahwa Ibu telah berhasil menjadi seorang coach? Jadi indikator saya ketika saya menjadi seorang coach itu saya telah berhasil adalah saya mampu menggali semua cerita coach saya dengan baik. Kemudian coach saya mampu menceritakan apa yang menjadi masalahnya dengan panjang lebar, dan memang mampu coach saya juga menemukan solusinya Bu. Kemudian saya sebagai seorang coach, saya mampu melakukan pembicaraan dengan menggunakan alur tirta. Jadi rasa saya indikator keberhasilan saya sebagai seorang coach terletak di situ. Oh iya, ya bagus itu Bu Pat. Baiklah Bu,
Jadi itu adalah indikator keberhasilan yang akan Ibu capai ya pada saat coaching nanti. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan nanti dapat terlaksana dengan baik. Kemudian pada saat proses coaching, rasanya ini saja Bu yang perlu kita bicarakan untuk saat ini. Jadi silahkan Ibu lakukan proses coaching selanjutnya. Baik, Bu. Semoga sukses Bu Pat. Amin. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Yet. Waalaikumsalam Bu Pat. Selamat siang, Bu Yet. Apa kabar Bu Yet siang hari ini? Alhamdulillah Bu Pat sehat. Gimana kabarnya Bu Pat? Alhamdulillah, Bu. Saya juga sehat, Bu. Baik, Bu. Siang hari ini kita bertemu untuk membicarakan apa yang menjadi permasalahan Bu Yet ketika Ibu membuat janji kemarin. Kata Bu Yet, Ibu Yet punya masalah yang mau diceritakan kepada saya. Jadi kita buat janji pada siang hari ini untuk membicarakan permasalahan Bu Yet. Kira-kira apa permasalahan Bu Yet yang mau Ibu Yet ceritakan kepada saya, Bu? Baik Bu Pat, ini Bu Dua. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Pat yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu Pat, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Karena saya guru mapel, khususnya aku mapel PAI, permasalahannya itu di kelas 6 Bu. Yang mana kadang saya merasa bingung kalau sudah berada di kelas tersebut, muridnya lebih banyak diam, jadi saya jadi bingung. Jadi tidak seperti kelas-kelas yang lain Bu, yang muridnya responnya itu lebih antusias untuk belajar. Tetapi kalau di kelas 6 ini anak ini lebih banyak diam Bu, tidak ada kurang respon kalau saya masuk di kelas 6 ini Bu. Jadi itu yang menjadi unek-unek bagi saya rasanya Bu, bagaimana caranya supaya kelas ini tidak diam dan seperti kelas yang lain. Jadi Bu Yet, tujuan kita duduk di sini bersama untuk membicarakan permasalahan Bu Yet, di mana anak-anak murid Bu Yet ketika Ibu menjadi seorang guru tidak terlihat keaktifannya seperti itu ya Bu ya. Jadi anak ini terlihat banyak diam, tidak mau melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bu Yet. Kira-kira Bu Yet, apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Bu Yet itu? Baik Bu, situasi yang saya hadapi sekarang yang sudah saya lakukan seperti kelas-kelas lainnya, yang nampaknya kalau kelas ini hobinya lebih suka anak ini mencatat Bu, tidak hobi dengan diskusi. Kan kalau dengan diskusi anak itu kan lebih antusias kan Bu, tapi anak ini lebih baik dia itu mencatat, atau mungkin karena muridnya sedikit ya Bu ya. Jadi itu yang kemudian sudah saya hadapi, mungkin waktu dulu sudah kena saya bagaimana saya bisa bingung gimana caranya menghadapi kelas yang seperti ini. Di permasalahan Bu Yet ini, kalau misalkan kita ambil skalanya menjadi permasalahan bagi Bu Yet itu berada pada skala berapa Bu? Kalau kita hitung skalanya gini Bu, saya kan anak ini terlihat dia banyak diam atau tidak aktif, jadi kan itu menjadi masalah sama Bu Yet ya. Kalau dihitung skala 1 sampai 10 berada pada skala berapa masalah ini? Keaktifan anak itu permasalahannya berada di skala berapa Bu? Kalau saya lihat mungkin berada di skala 6 rasanya Bu. Skala 6. Jadi kira-kira langkah dan tindakan apa yang dapat Ibu Yet lakukan sehingga Bu Yet mampu
mengatasi permasalahan Bu Yet tadi? Rencananya saya mau mencoba Ibu ya, dengan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu, rencana Ibu. Mungkin dengan membuat lokal itu lebih menyenangkan dan anak itu tidak vakum tadi Ibu ya. Jadi dengan membuat PPT atau dengan cara model pembelajaran yang lain, mungkin saya rasa mungkin selama ini saya masih vakum dengan itu Bu. Jadi pembelajaran ini kurang menyenangkan bagi anak. Gitu. Berarti dalam pemikiran Bu Yet, Ibu Yet pengen membuat kelas Ibu semakin nyaman, gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira apa kekuatan dalam diri Bu Yet yang bisa Ibu Yet lakukan sehingga apa yang Ibu Yet katakan tadi bisa Bu Yet lakukan? Mungkin saya akan berusaha semaksimal mungkin Bu ya. Gimana caranya membuat metode atau pembelajaran itu lebih menarik bagi anak, dengan cara mungkin adanya speaking yang menarik atau PPT yang menarik atau metode yang menarik mungkin itu, atau dengan media-media yang lebih menyenangkan supaya anak ini tidak diam aja gitu. Kalau anak itu diam, kita merasa bingung juga Bu, gimana supaya kita ini jadi kaku gitu pelajaran kita ya. Kira-kira Bu Yet, gambaran media yang akan Ibu Yet buat atau Ibu Yet terapkan itu sehingga anak ini menjadi aktif itu seperti apa Bu? Sudah adakah gambaran media atau metode atau model pembelajaran yang kira-kira sudah ada dalam kepala Bu Yet untuk Ibu Yet terapkan? Dari rencananya gini Bu, rencananya saya akan membuat media pembelajaran yang membawa diri anak itu langsung gitu, dengan mempraktekkan langsung. Karena contohnya Bu, takar pembelajaran PA ini kan banyak praktek Bu. Mungkin dengan itu mungkin bisa Bu ya, dengan praktek langsung kepada anak bisa saya terapkan. Seperti itu ya Bu Yet ya. Kira-kira rencana Ibu Yet ini kapan akan Ibu Yet lakukan? Rencana Bu, karena saya masuknya 1 kali dalam seminggu, mungkin dalam minggu ini akan saya usahakan secepatnya untuk supaya pembelajaran ini lebih menyenangkan bagi anak, itu rencananya secepatnya. Berarti Bu Yet berencana untuk melakukannya dalam minggu ini ya Bu ya. Kira-kira apa indikator keberhasilan yang bisa Ibu Yet lihat ketika Ibu Yet sudah melakukan proses pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi? Indikator keberhasilannya makanya kenapa supaya pembelajaran itu dapat nilai anak ya. Ini indikator keberhasilan menurut Bu Yet ketika Ibu sudah menerapkan pembelajaran itu ada perubahan atau tidak. Jadi indikator itu terlihat dari mana Bu? Kalau pembelajaran yang Ibu sudah terapkan itu dengan metode dan model yang Ibu lakukan tadi serta media yang Ibu gunakan di minggu besok atau minggu ini itu sudah terlihatnya berhasil gitu. Indikatornya di mana Bu? Mungkin karena sebelumnya mungkin tidak menggunakan media yang menarik, mungkin dengan adanya media yang menarik dengan pembelajaran langsung mungkin itu lebih menyenangkan bagi anak, itu menurut saya. Jadi indikatornya terlihat dari anak gitu ya Bu ya. Oke. Kira-kira Bu, berapa rentang waktu yang Ibu Yet butuhkan melaksanakan proses pembelajaran dengan media ini sehingga apa yang Ibu Yet harapkan itu dapat terwujud? Berapa rentang waktu yang Ibu Yet butuhkan mulai dari minggu ini Bu Yet lakukan, sampai kapan Ibu Yet akan melakukannya sehingga apa yang Ibu Yet harapkan itu dapat terwujud? Mungkin saya akan berusaha dalam rentang waktu sebelum anak ini mengikuti tes sumatif, mungkin saya akan berusaha supaya
pembelajaran ini Waktunya berapa lama kira-kira Bu? mungkin sekitar 1 atau 2 bulan ini. Nah, berarti Bu Iyet sudah menentukan kapan waktu Ibu Iyet akan menjalankannya, yaitu dalam minggu ini dengan rentang waktu pelaksanaan itu sekitar 1 bulan tadi ya Bu ya. Ah, jadi kira-kira Bu, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan kegiatan itu? Komitmen Ibu supaya apa yang Ibu jalankan itu memang berhasil gitu Bu, komitmennya. Kira-kira Bu Iyet untuk mewujudkan apa yang Bu Iyet rencanakan tadi, kata Bu Iyet kan akan menjalankannya dalam minggu ini dengan rentang waktu sebulan ke depan. Kira-kira apa komitmen Bu Iyet untuk menjalankan apa yang Ibu rencanakan? Saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang saya rencanakan tadi berjalan dengan baik dan pembelajaran tadi lebih menyenangkan bagi anak. Oke Bu Iyet, berarti Bu Iyet lebih memperbaiki diri Bu Iyet, kemudian Bu Iyet mencari media-media yang menurut Bu Iyet mendukung Bu Iyet untuk apa ya Bu. Nah, sekarang Bu, kira-kira daya dukung apa yang Bu Iyet butuhkan sehingga apa yang Ibu Iyet rencanakan itu berjalan dengan baik? Dukungan yang saya harapkan yaitu terutama sekali jadi dari kepala sekolah, lingkungan sekolah, kemudian dari rekan sejawat dan juga dukungan dari orang tua murid. Berarti Bu Iyet lebih meminta membutuhkan daya dukung itu dari hampir seluruh personel sekolah ya Bu Iyet ya, mulai dari kepala sekolah, mulai dari rekan sejawat, bahkan dengan orang tua siswa juga Bu Iyet membutuhkan ya Bu Iyet ya. Jadi alhamdulillah Bu Iyet, dari pembicaraan kita hari ini sudah nampak apa yang menjadi permasalahan Bu Iyet, kemudian sudah nampak juga apa langkah-langkah yang akan Ibu Iyet lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Iyet hadapi. Saya berharap apa yang menjadi komitmen Bu Iyet tadi dapat Ibu Iyet lakukan sehingga apa yang menjadi tujuan Bu Iyet itu tercapai. Nah, itu ya Bu Iyet. Oke Bu Iyet, mungkin itu saja kegiatan coaching kita hari ini ya Bu Iyet ya. Tapi sebelum kita menutup kegiatan coaching kita Bu Iyet, kira-kira dari awal Ibu Iyet bertemu saya hari ini sampai kita akan mengakhiri kegiatan kita, apa yang terasa dalam diri Bu Iyet? Dari awal pembicaraan kita sampai akhir ini saya merasa lega Bu. Berarti apa yang saya rasakan, yang saya keluhan saya sudah dapat bisa saya dengan berbicara sama Ibu, sudah terbuka jalan keluarnya apa yang harus saya lakukan dari hasil pemeriksaan saya Bu. Baik Bu, mudah-mudahan ya Bu, alhamdulillah di Ibu sudah merasa lega. Saya pun sebagai seorang coach juga merasa senang sudah bisa mendengarkan permasalahan Ibu dan merasa senang juga karena Ibu sudah percaya sama saya untuk menceritakan permasalahan Ibu. Jadi kedepannya kita pun juga sama-sama belajar, saya juga belajar Bu, sehingga saya juga mampu menerapkan apa langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi dalam kegiatan pembelajaran saya ya Bu ya. Baik Bu Iyet, mungkin kita akhiri saja kegiatan coaching kita hari ini karena mungkin Bu Iyet juga punya kegiatan, saya juga punya kegiatan. Baik Bu, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Salam sama Bu. Baiklah Bu Ipat, alhamdulillah ya kegiatan coaching Bu Ipat hari ini sudah berjalan dengan baik, sudah selesai dan saya lihat tadi sudah berjalan dengan baik. Sebelum saya menyampaikan catatan saya sebagai seorang observer, kira-kira nih apa yang Ibu rasakan tadi setelah melakukan coaching?
Baik Bu, terima kasih Bu. Tadi ketika saya melakukan coaching bersama coach saya Bu, saya merasa bahwa saya telah menerapkan apa itu yang dikatakan dengan prinsip coaching, yaitu memiliki rasa kemitraan di mana saya sudah mampu menciptakan keadaan yang setara, posisi yang setara dengan coach saya. Kemudian saya mampu melakukan proses kreatif dan saya juga mampu memaksimalkan potensi coach saya. Selain itu, saya juga telah mampu melakukan pembicaraan dengan alur tirta, yaitu pertama kali saya meminta atau menentukan tujuan pembicaraan kita pada saat itu, kemudian kami sama-sama atau meminta menentukan atau melakukan identifikasi masalah Bu, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dari ketiga-tiganya itu rasanya saya sudah melaksanakan satu lagi dari 2 kompetensi yang saya ingin kembangkan itu Bu, sudah nampak terlihat, yaitu saya hadir secara penuh bersama dengan coach saya, kemudian saya juga sudah mampu mendengarkan secara aktif apa yang menjadi keluhan dari coach saya Bu. Itu mungkin Bu. Iya, betul sekali Bu Pat. Dari pengamatan saya tadi sebagai observer, memang betul apa yang Bu Pat sampaikan tadi itu sudah Bu Pat lakukan dengan sangat baik sekali. Dimana tadi Bu Pat sudah melaksanakan prinsip coach kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dimana nanti proses kemitraan nampak tadi saat Ibu menempatkan diri setara dengan coach. Kemudian proses kreatif nampak di mana tadi Ibu mampu melakukan percakapan 2 arah. Sudah itu mampu memicu berpikir coaching, ya. Kemudian Ibu juga memetakan dan menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide-ide baru. Itu sudah terlihat tadi Bu Pat. Kemudian dari catatan saya juga sudah melihat Ibu Pat sudah menerapkan kompetensi sebagai seorang coach, Ibu sudah mampu hadir penuh, utuh, dan mendengarkan secara aktif permasalahan coach dari Ibu tadi. Kemudian saya juga mencatat Ibu juga sudah melakukan percakapan menerapkan alur tirta seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dan Ibu memulai dengan menetapkan terlebih dahulu tujuan dari pertemuan atau pembicaraan. Kemudian Ibu juga sudah mampu melakukan identifikasi masalah sehingga coach Ibu tadi bisa mengungkapkan apa permasalahannya sehingga dia mampu memecahkan sendiri permasalahan yang dia hadapi. Kemudian menuntun coach tadi juga sudah, kemudian rencana aksi yaitu dengan menanya langkah-langkah serta waktu pelaksanaannya, dan Ibu juga mampu memunculkan rasa tanggung jawab coach. Itu sangat baik sekali Bu Pat. Kemudian menanyakan komitmen tadi ya, kalau saya tidak salah. Kemudian daya dukung apa yang dibutuhkan oleh coach ya Bu Pat ya. Alhamdulillah secara keseluruhan dari yang saya lihat Bu Pat, apa yang Bu Pat lakukan tadi sudah sangat baik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir saya, kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang mau Ibu Pat kembangkan sebagai seorang coach ke depannya? Jadi Bu, saya berharap saya sebagai seorang coach ke depannya tidak hanya mampu menerapkan 2 kompetensi coach itu saja ya Bu, cuma hadir dan mendengarkan secara aktif, tapi saya berharap untuk coaching-coaching ke depannya saya sebagai seorang coach mampu menerapkan 4 kompetensi itu sekaligus, yaitu saya mampu hadir, kemudian saya mampu mendengarkan secara aktif, kemudian saya mampu mendengarkan dengan rasa, dan kemudian mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Jadi saya berharap 4 kompetensi itu sebagai seorang coach saya miliki dan mampu saya terapkan. Iya, bagus sekali Bu Pat. Mudah-mudahan Bu Pat apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik ya Bu Pat. Dan saya rasa hanya itu.
proses kita hari. Jadi mulai dari supervisi, kemudian pelaksanaan supervisinya, dan sekarang pasca supervisi ya Bu Pat ya. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa banyak manfaat untuk Ibu dan saya juga ya Bu ya. Baiklah Bu, berarti cukup sekian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Siang, gimana kabarnya Bu Ayu sekarang? Alhamdulillah sehat Bu Yet. Bu Yet bagaimana Bu Yet? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Ayu, seperti janji kita kemarin, hari ini Bu Ayu akan melakukan coaching. Iya. Jadi sebelum melakukan coaching, saya sebagai observer akan melihat Ibu nanti melaksanakan coaching bersama coach Ibu. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian apa saja yang akan saya amati nanti selama Ibu melakukan coaching Bu. Iya, iya. Dalam rubrik penilaian saya akan saya amati yaitu yang pertama, Ibu sebagai coach sudah harus memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Yang kedua, Ibu juga sudah mempunyai kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Ketiga, kemudian dalam melaksanakan proses coaching nanti, jangan lupa Ibu juga harus melaksanakan alur percakapan kita, yaitu tentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, jadi itulah rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat Ibu coaching nanti. Iya. Kemudian dari rubrik penilaian yang saya sampaikan tadi, Bu, kira-kira kompetensi coaching mana yang mau Ibu kembangkan nanti? Kalau saya Bu Yet, saya berharap bisa mengembangkan semua kompetensi itu Bu Yet, seperti kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa Bu Yet. Luar biasa sekali ya Bu ya. Harapan Ibu akan mengembangkan keempat kompetensi coach pada saat coaching nanti. Nah, tapi kira-kira Ibu dari keempat kompetensi ini mana yang akan menjadi penekanan Ibu saat coaching nanti? Yang menjadi penekanan saya itu lebih ke present Bu Yet, atau kehadiran penuh. Jadi agar saya mampu nanti menggali apa yang menjadi masalah coach saya, kemudian coach tersebut mampu mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Itu Bu Yet. Baik Bu. Selanjutnya menurut Ibu indikator yang dapat Ibu buat untuk melihat bahwa Ibu telah berhasil menjadi seorang coach? Indikatornya ya Bu ya? Ya. Kalau indikatornya, kalau menurut saya nanti dalam percakapan nanti saya sudah mampu menerapkan alur tirta Bu ya. Kemudian coach saya mampu menemukan sendiri nanti solusi dari permasalahan yang dia ceritakan kepada saya. Baik Bu Ayu, itu adalah indikator keberhasilan yang akan Ibu capai pada saat coaching nanti. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan nanti dapat laksana dengan baik pada saat proses coaching nanti. Ya Bu, rasanya ini saja yang saya bicarakan saat ini. Silakan Ibu lakukan coaching bersama Kemenhub. Semoga sukses. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Pat. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat siang Bu Pat. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Pat? Alhamdulillah Bu Ayu, keadaan Ipat
alhamdulillah sehat. Hanya saja perasaan Ipat mungkin yang tidak sehat karena ada sedikit yang mengganjal Bu Ayu. Oh begitu ya Bu Pat. Di seperti yang saya lihat biasanya Bu Pat kan orangnya periang biasanya ya. Hari ini saya lihat ya bagaimana lah orang yang bermasalah kan. Saya juga bertanya-tanya dari tadi, makanya saya tanyakan langsung pada Bu Pat. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Pat? Gini Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu sudah mau meluangkan waktu mendengarkan permasalahan Ipat hari ini. Jadi tadi ketika Ipat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, ada seorang anak yang ternyata tidak mengikuti pembelajaran itu secara penuh. Kenapa Bu Ayu? Karena di saat kawannya yang lain belajar, dia sedang asik tidur Bu. Dan saya agak sedikit malas untuk menegurnya karena anak ini sudah terlalu sering melakukan kesalahan. Kenapa seperti itu saya katakan? Kalau dia tidak tidur di dalam kelas, dia akan minta izin tuh Bu Ayu pergi keluar kelas dengan alasan dia akan BAK. Nanti dalam waktu yang lama, ketika pembelajaran ini sekitar 15 menit mau berakhir, baru dia masuk. Jadi anak ini sudah sangat mengganggu pikiran saya sekali ketika saya sedang mengajar Bu. Oh begitu ya Bu Pat ya. Jadi tujuan pembicaraan kita saat ini adalah Ibu mau mencari solusi bagaimana siswa Ibu yang bermasalah tadi mau mengikuti pembelajaran sepenuhnya ya Bu Pat ya, dalam kelas dan tidak mengulang kembali kesalahan yang sama ya. Iya Bu, itu harapan saya. Seterusnya begitu ya Bu ya. Kalau begitu Bu Pat, dari permasalahan Ibu tadi, kira-kira permasalahannya di mana ya Bu? Dari yang Ipat ceritakan tadi tuh Bu, permasalahan intinya itu adalah anak ini belum mampu atau memang tidak mau secara penuh hadir dalam kegiatan pembelajaran. Yang ada dia kalau hadir itu dia hanya tidur saja, atau kalau dia tidak tidur dia akan minta izin keluar Bu. Jadi saya merasa ketika anak ini dibiarkan, kedisiplinan anak-anak yang lain pun akan menjadi terganggu dan dia merasa oh boleh juga ya seperti itu Bu. Jadi saya berharap anak ini juga akan berubah, dia memiliki kesadaran penuh Bu di dalam kelas nanti gitu. Itu harapan saya Bu. Jadi inti permasalahan saya ini, saya berharap anak ini bisa untuk hadir tapi dia mengikuti kegiatan gitu. Iya. Saya paham Bu Pat. Jadi kira-kira tindakan apa saja nih yang sudah pernah Bu Pat lakukan sebelumnya? Kalau tindakan Ipat sebagai seorang guru yang mengajar di dalam kelas, rasanya sudah sering Ipat lakukan Bu. Seperti Ipat memanggil dia face to face, berdua saja di ruangan yang lain yang tidak ada guru-guru lain Bu. Jadi Ipat bertanya dari hati ke hati sama dia supaya dia mau hadir mengikuti pembelajaran secara penuh. Tetapi hal itu diulanginya lagi Bu, dan kejadian yang sama terus terjadi. Demikian ya Bu Pat ya. Jadi kalau misalkan di level 10 nih Bu Pat ya, masalah anak kita ini, kira-kira murid Bu Pat ini berada di level berapa sekarang kalau menurut Bu Pat? Jadi kalau menurut Ipat Bu, kalau dia tidak kehadiran yang tidak baik seperti itu kan mengganggu kedisiplinan yang lain tuh Bu. Jadi level kedisiplinan anak ini rasanya berada pada level 5-6 lah Bu. Jadi cukup meresahkan bagi kawan-kawan yang lain dan terutama bagi saya sebagai seorang guru. Iya. Berarti sangat mengganggu ya Bu Pat ya. Iya Bu. Kira-kira selain Ibu tadi kata Bu Pat kan memanggil ya, memanggil anak Ibu berdua saja menasihatinya, dan ternyata masalahnya kembali terulang begitu ya Bu Pat ya. Di apa tindakan berikutnya yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Selain Ipat memanggil dia secara pribadi Bu, Ipat juga sudah berusaha berkomunikasi dengan wali kelasnya
Kemudian IPAT juga sudah berusaha berkomunikasi dengan guru BK dan rekan-rekan sejawat lainnya yang mengajar di kelas yang sama. IPAT mengkomunikasikan masalah terhadap anak ini kepada kawan-kawan yang lain. Ternyata kawan-kawan yang lain pun mengeluhkan hal yang sama, Bu. Dan guru BK pun juga sudah sering memanggil anak ini untuk dinasehati, Bu. Berarti masalahnya bukan hanya di Bupat ya? Nah, ternyata masalah anak ini setelah IPAT konfirmasi ke kawan-kawan yang lain juga memiliki masalah yang sama gitu. Berarti juga bermasalah dengan guru-guru mata pelajaran lain gitu Iya. ya Bupat ya? Terus Bu, setelah Ibu diskusikan dengan walasnya, dengan siapa tadi guru yang BK, lain, bagaimana kira-kira hasilnya? Kalau dari segi hasilnya sampai saat ini rasanya belum ada perubahan yang signifikan, Bu, gitu. Jadi masih terpikir sama IPAT apa yang harus IPAT lakukan sehingga ada perubahan yang signifikan yang nampak pada anak ini. Bu. Belum ada perubahan ya, Belum. Bu, Pak, ya? Paling kalau dia berubah itu, Bu, masuk agak 2 hari 3 hari dia kembali lagi ke setelan awalnya. Di kira-kira nih Bu Pat, kekuatan pada diri Bu Pat nih untuk menyelesaikan permasalahan ini apa gitu? Ada enggak kekuatan pada diri Bu Pat untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah IPAT melakukan pembinaan yang berulang-ulang dan juga telah melakukan komunikasi dengan rekan sejawat, dengan guru BK, ternyata IPAT merefleksi diri IPAT. Mungkin IPAT sebagai seorang guru harus meningkatkan kesabaran IPAT. Artinya IPAT harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak ini. Jadi mungkin ke depannya IPAT akan terus meningkatkan kesabaran IPAT dengan melakukan pendampingan yang secara kontinu seperti itu, Bu. Dalam pikiran IPAT yang terbayang saat ini adalah mungkin IPAT akan melakukan pendampingan yang kontinu terhadap anak ini, Bu. Melakukan pendampingan secara kontinu. Ide yang bagus sekali ya tuh Bu Pat ya. Jadi kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan dalam melakukan pendampingan ini? Pendampingan yang kontinu itu apa kira-kira yang akan Bu Pat lakukan? Iya, dalam pikiran IPAT saat ini adalah IPAT akan mencoba melakukan pembinaan yang rutin setiap sekali seminggu, Bu. Jadi IPAT panggil anak ini, kemudian IPAT tanyakan kepadanya untuk dia mampu merefleksi dirinya apa yang sudah dia lakukan seminggu ini, apakah ada perubahan dari hari-hari yang kemarin. Jadi IPAT terus akan memberikan dia pantauan yang khusus. Jadi minggu besok kita panggil lagi, setelah itu kita panggil lagi. Jadi ada pembinaan secara kontinu. Terkadang mungkin anak ini dengan perhatian kita yang lebih kepadanya, mungkin dia akan berubah gitu, Bu. Iya. Betul sekali Bu Pat. Saya rasa luar biasa sekali nih Bu Pat ya, yang ide yang Ibu Pat kemukakan. Kira-kira nih untuk mencapai itu apa indikator dari langkah yang akan Bu Pat lakukan ini? Di indikator langkah atau nanti IPAT melihat bahwa apa yang sudah IPAT lakukan itu berhasil atau tidaknya, Bu. Jadi IPAT akan melihat apakah memang sudah ada perubahan anak ini ketika nanti dia mengikuti pembelajaran saya di dalam kelas. Apakah memang dia sudah hadir secara penuh? Hadir secara penuh ini artinya, Bu, dia mengikuti pembelajaran dengan saya kalau kawannya berkelompok, dia juga berkelompok. Ketika kawannya tampil, dia juga tampil. Jadi dia mengikuti kegiatan itu secara penuh. Jadi indikator keberhasilan IPAT dalam melakukan pendampingan yang rutin itu akan terlihat nanti di dalam kelas dan juga mungkin akan terlihat pada kurangnya keluhan guru-guru lain terhadap siswa ini gitu. Berarti anak ini hadir penuh di dalam kelas dan kurang keluhan dari guru yang lain gitu ya Bu Pat ya. Gitu, Bu. Bagus juga tuh. Jadi kira-kira nih kapan nih rencana ini akan Bu Pat lakukan? Mungkin kalau IPAT merencanakan kalau bisa segera IPAT lakukan nih pembinaan terhadap anak ini karena sudah terlihat
3 bulan awal ini tidak ada perubahan dan kita akan melakukan ujian sebentar lagi kan Bu. Jadi Ipat berharap Ipat bisa melakukannya mulai minggu besok Bu, minggu depan. Minggu depan ya Bu Iya. Pat ya. Kalau menurut Bu Pat, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rencana Bu Pat ini? Baik Bu, jadi kalau perubahan karakter itu atau kebiasaan itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama ya Bu betul ya. sekali Jadi itu, Bu Pat. mungkin tidak terlalu signifikan perubahan yang akan kita lihat kalau dalam waktu singkat. Iya. Tapi ketika ada perubahan itu sedikit saja, maka kita akan menghargainya Bu. Kita akan memberi penghargaan kepada anak itu. Jadi mungkin Ipat akan melihat perubahan itu dalam 1 bulan ini dulu Bu. Jadi sudah 4 minggu Ipat melakukan pembinaan, maka Ipat akan kembali merefleksi apa yang terjadi pada anak ini. Jadi mungkin Ipat akan memulainya minggu depan dan Ipat akan melihat hasilnya sebulan ke depan. Ya, berarti akan terus melakukan refleksi Iya. ya Bu Pat ya. Iya, Bu. Kira-kira nih apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana ini? Komitmen saya adalah saya harus butuh kekonsistenan Bu. Kenapa saya mengatakan saya harus butuh kekonsistenan? Karena melakukan pendampingan yang kontinu itu saya harus meluangkan waktu yang lebih. Sedangkan jam mengajar saya juga cukup padat. Jadi saya harus berusaha kontinu, konsisten sehingga apa yang saya rencanakan itu berjalan dengan lancar. Seperti misalkan saya mengambil waktu nanti itu setelah istirahat sholat, kan ada waktu jeda sekitar 15 menit dipanggil lagi anak ini, atau di jam kosong saya mengajar dan memang atau di jam istirahat sehingga anak ini pun tidak terganggu jam belajarnya, saya pun tidak terganggu jam mengajar saya. Jadi yang saya butuh komitmen pada diri saya adalah saya mampu konsisten melaksanakannya. Jadi harapan Bu Pat bisa konsisten ya, Iya. bisa melakukannya, dan tadi Bu Pat bilang akan melaksanakannya mulai minggu depan. Gitu Iya. ya Bu Pat ya. Di kira-kira Bu Pat dalam langkah yang akan Ibu lakukan ke depan itu dukungan apa yang Ibu perlukan dalam dalam melakukan rencana tadi agar bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi dukungan Ipat dalam melaksanakan proses pendampingan yang penuh kepada siswa ini adalah harapannya dukungan dari rekan sejawat yang juga mengajar di dalam kelas itu Bu, kemudian dukungan walas dan juga dukungan dari guru BK. Kenapa seperti itu? Kalau tidak semuanya bersama melakukan pembinaan kepada siswa ini, nanti dia juga akan pilih-pilih sama guru ini dia lakukan seperti itu, tapi sama saya dia mau berubah. Jadi Ipat berharap apa yang Ipat rencanakan ini juga didukung penuh dengan kawan-kawan yang lain sehingga perubahan anak ini juga signifikan gitu Bu. Ya bagus sekali itu Bu Pat. Baiklah Bu Pat, saya sudah mendengarkan tadi ya apa yang menjadi masalah Ibu, dan saya pun sudah mendengar apa solusi yang akan Bu Pat lakukan sehingga Ibu dapat mengatasi permasalahan yang Ibu temui ya. Atau yang dirasakan, dan semoga langkah-langkah dari rencana Bu Pat tadi itu bisa berjalan dengan baik sehingga hasil yang Ibu Pat harapkan dapat terjadi gitu. Amin Bu, insya Allah bisa Ipat lakukan dan bisa terwujud Bu apa yang Ipat harapkan itu Bu. Mudah-mudahan demikian ya Bu Pat. Iya, Bu. Jadi baiklah Bu Pat, sebelum kita tutup pertemuan ini Bu Pat, kira-kira dari pembicaraan kita tadi apa yang Bu Pat rasakan setelah melakukan pembicaraan kita tadi? Baik, terima kasih Bu. Setelah Ipat melakukan pembicaraan hari ini dengan menceritakan permasalahan Ipat ke Ibu, ada perasaan lega di hati Bu. Kenapa? Karena tadi ide yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh Ipat akhirnya muncul ketika Ipat berbicara bersama Ibu. Jadi mudah-mudahan Bu, dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini, Ipat sebagai guru pun dapat melaksanakannya di dalam kelas dan hasil yang Ipat harapkan tadi bisa terwujud. Amin Bu Pat, mudah-mudahan bisa ya Bu Pat ya. Iya Bu. Kita cukupkan saja ya Bu Pat pembicaraan kita hari ini. Baik, Bu. Dan
Berarti selesai kita sampai di sini, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa lebih baik. Amin. Dan bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Pat. Assalamualaikum Bu Pat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kegiatan hari ini, kegiatan coachingnya hari ini sudah selesai. Sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya sebagai seorang observer, kira-kira apa yang Ibu rasakan tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu Yet, setelah melakukan coaching tadi ya Bu Yet ya, saya merasa sebagai coach saya sudah mampu menerapkan prinsip seorang coach Bu Yet, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya sudah mampu menerapkan kompetensi sebagai seorang coach, di mana tadi saya merasa sudah hadir penuh, kemudian mendengarkan secara aktif semua keluhan-keluhan dari coach saya. Kemudian menurut saya juga sudah mampu melakukan pembicaraan dengan menggunakan alur cerita. Ya, betul Bu. Apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya sebagai seorang observer, yaitu Ibu telah mampu menerapkan prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Proses kemitraan nampak di saat Ibu mampu menempatkan diri secara dimensi. Proses kreatif nampak di mana Ibu mampu melakukan percakapan dua arah, memicu proses berpikir koci, dan Ibu telah mampu memetakan dan mengali situasi koci untuk menghasilkan ide-ide baru. Kemudian dari catatan saya sudah melihat Ibu sudah menerapkan kompetensi seorang coach, yaitu Ibu sudah mampu hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif permasalahan yang disampaikan oleh koci. Saya sudah melihat Ibu menerapkan kompetensi seorang coach, yaitu yaitu disampaikan coaching. Kemudian saya juga mencatat Ibu sudah melakukan percakapan dengan menerapkan alur cerita, yaitu Ibu memulai dengan menetapkan terlebih dahulu tujuan pertemuan dan pembicaraan yang dilaksanakan. Kemudian Ibu juga sudah mampu melakukan identifikasi masalah bersama coach. Kemudian menuntun coach untuk mampu melaksanakan rencana aksi, yaitu dengan menanyakan langkah-langkah serta waktu pelaksanaannya. Dan Ibu juga mampu untuk memunculkan rasa tanggung jawab coach dengan menanyakan komitmen dan daya dukung apa yang diperlukan coach. Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang Ibu lakukan sudah sangat baik, sudah sangat baik. Pertanyaan terakhir saya, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan sebagai seorang coach ke depannya? Kompetensi ya Bu Yet ya. Jadi baiklah Bu, sebagai seorang coach saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi berikutnya Bu, yaitu mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, kemudian mendengarkan dengan rasa. Artinya dalam proses coaching berikutnya saya sebagai seorang coach Bu Yet bisa mengembangkan nanti keempat kompetensi coach tersebut Bu Yet. Baiklah Bu Ayu, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana. Baik itu saja itu Bu, proses dari ini dimulai dari supervisi dan pasca supervisi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa banyak manfaat untuk Ibu dan saya juga. Baik Bu, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yet. Waalaikumsalam, Bu Pat. Selamat siang, Bu Yet. Siang, Bu Pat. Apa kabar Bu Yet pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Pat? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Baik Bu Yet, hari ini sesuai rencana Bu Yet akan melakukan kegiatan coaching. Jadi sebelum Bu Yet melakukan coaching, ada hal yang harus saya sebagai supervisor atau observer yang akan saya sampaikan kepada Bu Yet, yaitu mengenai rubrik penilaian Bu Yet. Ketika nanti Bu Yet melakukan coaching kepada coach Ibu, ada hal-hal yang harus Bu Yet perhatikan yang menjadi dasar penilaian saya sebagai seorang observer Bu Yet. Apa saja itu? Yang pertama, Bu Yet sebagai seorang coach itu harus memiliki prinsip sebagai seorang coach. Apa saja prinsip itu? Yaitu yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, sebagai seorang coach, Bu Yet juga harus memiliki 4 kompetensi inti dari seorang coach. Apa saja? Ibu Yet harus hadir secara penuh ketika melakukan coaching terhadap coach Ibu. Kemudian Bu Yet harus mendengarkan secara aktif, mampu mengajukan pertanyaan berbobot, dan Bu Yet harus mampu mendengarkan dengan rasa Bu Yet. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan proses coaching itu, Ibu Yet harus melakukan percakapan itu dengan menggunakan alur tirta. Apa saja yang menjadi alur tirta itu, Bu? Ibu harus mampu menentukan tujuan pembicaraan itu apa. Kemudian Ibu harus mampu menggiring coach Ibu mengidentifikasi masalah-masalah yang dia miliki. Kemudian Bu Yet juga harus mampu menggali bagaimana seorang coach itu mampu menyusun rencana aksinya dan dia mampu bertanggung jawab atas rencana yang telah dia susun, Bu Yet. Nah, itu saja Bu Yet, 3 penilaian yang menjadi rubrik penilaian saya sebagai seorang supervisor, Bu Yet. Kira-kira Bu Yet, dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang akan Bu Yet lakukan atau Bu Yet kembangkan? Ya Bu, saya berharap saya mampu mengembangkan semua kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Oke Bu Yet, luar biasa sekali ya Bu Yet. Berarti Bu Yet sebagai seorang coach mau mengembangkan atau menunjukkan keempat kompetensi itu ketika Ibu Yet coaching nanti. Kira-kira Bu Yet, dari keempat kompetensi itu, penekanan kompetensi apa yang akan Ibu lakukan ketika melaksanakan coaching nanti, Bu? Ya Bu, saya akan menekankan pada kompetensi hadir secara penuh dan mendengarkan aktif, Bu. Agar saya mampu menggali apa yang menjadi masalah bagi coach saya, dan coach tersebut mampu menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oke, baik Bu. Berarti ada 2 kompetensi coach yang akan Ibu kembangkan, yaitu Ibu hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Baik Bu Yet, satu lagi pertanyaan saya yang akan saya ajukan. Indikator apa yang akan Ibu Yet buat sehingga Ibu Yet mengatakan bahwa Ibu sudah berhasil sebagai seorang coach? Indikator keberhasilan saya sebagai seorang coach menurut saya adalah dalam percakapan saya nanti, saya telah mampu menerapkan alur percakapan tirta, dan coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang diciptakannya. Oke, berarti itu adalah indikator
keberhasilan Ibu sebagai seorang coach ya Bu, yang Ibu buat. Baiklah Bu, berarti sudah jelas apa saja yang akan Ibu lakukan nanti selama coaching dan bagaimana indikator keberhasilan yang akan Ibu capai. Berarti itu saja Bu pembicaraan kita sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Silahkan Ibu menemui coach Ibu dan melaksanakan coaching Ibu. Mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik Bu, semoga sukses ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Yet. Gimana keadaannya Bu? Sehat? Alhamdulillah Bu Yet, cuman hari ini saya merasa agak kurang bersemangat Bu Yet. Karena tadi waktu di kelas ada seorang anak saya yang menangis sampai menjerit-jerit begitu Bu Yet. Karena masalah sepele dia menangis menjerit-jerit sehingga sangat sulit saya untuk menenangkannya, sehingga waktu pembelajaran yang lain jadi terbuang untuk menenangkan anak ini Bu ya. Itu masalah saya hari ini Bu ya. Kalau gitu ketika begitu, jadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini yaitu Ibu akan menceritakan apa keluhan Ibu menghadapi anak Ibu yang sering menangis gitu ya Bu ya. Kalau gitu, jadi tujuan penjelasan kita yaitu mencari solusinya Ibu ya. Mencari solusi bagaimana Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu menghadapi anak Ibu yang selalu menangis sehingga membuat teman yang lain terganggu dalam pembelajaran. Kira-kira inti permasalahannya di mana ya Bu? Jadi begini ya Bu ya. Di anak saya ini dia perempuan ya Bu ya. Jadi setiap saya mengajar di kelas hampir setiap hari loh Bu ya. Jadi setiap dia bermasalah dengan temannya, nanti dia akan menangis, tapi menangisnya itu seperti orang diapakan gitu loh Bu ya. Kadang kami sering kaget gitu ya, pas tiba-tiba dia menangis itu malah suaranya itu nanti sampai ke kantor Bu ya. Jadi waktu mengajar tuh kadang karena suaranya yang kuat itu, datanglah nanti teman-teman yang lain melihat dia, mungkin teman-teman ini berpikir saya ini telah melakukan kekerasan dengan anak saya ini Bu ya. Sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran. Untuk menenangkannya ini Bu ya, butuh waktu yang cukup lama gitu. Tidak butuh waktu yang sebentar karena sangat sulit sekali untuk menenangkan anak ini Bu ya. Itu yang jadi permasalahan saya pada hari ini Bu ya. Itu yang ingin saya bahas dengan Bu ya. Jadi sulit, cukup rumit juga permasalahan Ibu ya. Kira-kira tindakan apa saja yang sudah atau yang pernah Ibu lakukan terhadap siswa Ibu yang sering menangis tersebut Bu? Kalau untuk tindakan yang sudah saya lakukan yang sebelum-sebelumnya ya Bu ya, saya mencoba melakukan pendekatan Bu ya. Maksudnya saya lakukan pendekatan dari hati ke hati. Saya selalu bersikap ramah. Walaupun kepada murid lain saya juga bersikap ramah, tapi untuk anak yang satu ini saya perhatian saya lebih kepada dia tuh Bu ya. Biasanya mungkin nanti waktu itu ya ada dia lupa bawa pensil atau pena, saya coba berusaha pinjamkan. Kemudian kalau dia rasanya kayak seperti mau menangis, saya cepat datangi dia. Kemudian saya tanya langsung sama dia, saya elus-elus punggungnya. Kemudian pokoknya saya lakukan pendekatan dari hati ke hati gitu Bu ya. Itu yang pernah saya lakukan Bu ya. Jadi Ibu sudah melakukan beberapa cara. Jadi dari permasalahan siswa Ibu itu kira-kira skala berapa rasanya untuk pencapaiannya untuk anak Ibu tersebut? Untuk permasalahan saya ini Bu ya, kalau kita rentangkan dari angka 1 sampai 10 ya,
kalau ini saya rasa cukup rumit Bu ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi ya, sangat mengganggu dalam proses pembelajaran kalau anak ini sudah menangis gitu Bu ya. Jadi istilahnya kalau tidak salah itu tantrum ya Bu ya. Jadi kalau saya kasih skala, berarti anak saya ini kira-kira berada di level 5 atau 6 Bu ya, karena sangat mengganggu gitu, apalagi teman-temannya yang lain kan di level 5 atau 6 begitu kira-kira Bu ya. Berarti anak ibu ini sangat mengganggu ya Bu ya. Jadi kira-kira selain itu memanggil anak ibu itu berdua dengan melakukan pendekatan dengan lemah lembut itu dengan cara-cara yang sudah ibu lakukan dan menasihatinya dengan berarti ibu sudah melakukan pendekatan gitu ya Bu ya. Dan masalah tadi secara berulang-ulang ya Bu ya. Apa tindakan berikutnya yang bisa ibu lakukan? Ya bagaimana ya Bu ya, saya juga kepikiran nih apa yang harus saya lakukan lagi untuk kedepannya Bu ya. Jadi saya berpikir yang pertama sekali saya ingin menghubungi keluarganya. Kira-kira kenapa anak saya ini sampai bersikap demikian Bu ya. Mungkin ada latar belakang dari keluarganya kan Bu ya, dia mungkin ada masalah atau segala macam kan. Jadi pertama yang ingin saya lakukan yaitu menghubungi orang tua, bisa berbicara langsung dengan orang tua, kemudian bisa saling berbagi mungkin nanti ibunya dengan saya sehingga saya mengetahui permasalahan anak saya ini. Itu rencananya Bu ya. Berarti ibu akan mencoba berhubungan dengan orang tua. Kira-kira apa kekuatan pada diri ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau kekuatan Bu ya, saya rasa dalam hal ini karena menghadapi anak yang tantrum ya Bu ya, jadi saya harus banyak bersabar Bu ya. Jadi banyak bersabar, kemudian koreksi diri mungkin di mana salahnya, kenapa rasanya saya tidak bisa membimbing anak saya yang satu ini gitu Bu ya. Jadi sebagai seorang guru tentu saya juga menjadi bertanya-tanya ya Bu ya. Saya juga sering merefleksi diri saya, kira-kira di mana ya salahnya, kenapa saya tidak bisa membina anak saya yang satu ini. Jadi intinya Bu ya, saya harus banyak bersabar Bu ya. Ide yang bagus sekali Bu Ayu atas usaha ibu itu. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan dalam melakukan pendampingan atau pendekatan terhadap siswa ibu nanti? Yang akan saya lakukan seperti yang saya bilang tadi Bu ya, yang pertama sekali saya ingin terlebih dahulu berkomunikasi dengan orang tua anak ini Bu ya. Ingin mencari lebih jauh bagaimana sebenarnya sifat dari anak saya ini. Kemudian tentu saja nanti saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat, mungkin dengan bertanya waktu dia di kelas sebelumnya apakah dia juga seperti itu. Mungkin saya bertanya lebih jauh dengan wali kelas sebelumnya. Kemudian saya juga akan mencoba mencari referensi untuk diri saya bagaimana menghadapi anak yang demikian ya. Wah, bagus sekali ya Bu Ayu. Kira-kira apa indikator keberhasilan dari langkah yang ibu lakukan nanti? Kalau menurut saya Bu ya, jadi khusus untuk anak saya ini ya, jadi saya berharap nanti anak saya ini bisa terkontrol emosinya. Kemudian dia bisa bergaul dengan baik dengan temannya, bisa saling berbagi dengan temannya. Karena selama ini Bu ya, selain suka menangis menjerit-jerit seperti itu, dia juga suka emosinya itu tidak terkontrol Bu ya, sehingga untuk belajar berkelompok saja agak susah karena dia suka mengatur temannya gitu loh ya. Jadi rencananya indikator yang ingin saya bagaimana anak saya ini bisa usaha saya ini berhasil, jadi saya berharap nanti bisa menenangkan dia, kemudian dia bisa bergaul dengan baik dengan teman-temannya. Itu rencananya Bu ya. Baik Bu Ayu, berarti apa yang dilakukan ini sudah sangat bagus sekali. Kira-kira kapan ya ibu lakukan rencana ibu ini? Kalau untuk rencana tentu lebih cepat lebih baik mungkin ya Bu ya. Karena bagaimanapun karena ini sudah mengganggu apalagi proses pembelajaran kan. Jadi bila saya menenangkan anak saya ini, maka
akan tertinggal lah pembelajaran mereka, karena kadang membutuhkan waktu bisa setengah jam Bu ya untuk menenangkan anak yang satu ini. Jadi sangat lama gitu Bu ya. Kadang waktu saya tanya, waktu saya mencoba mendekatinya, menenangkan dia, malah dia diam saja, tidak ada reaksi dari dia kan. Jadi sangat butuh waktu yang lama, jadi sangat mengganggu Bu ya. Jadi rencana saya secepatnya saya akan menghubungi orang tuanya, kemudian untuk menghubungi guru-guru kelas sebelumnya, nanti akan saya hubungkan di mana letak permasalahannya begitu Bu ya. Mungkin dalam jangka waktu dekat, mungkin minggu depan akan langsung saya laksanakan. Oke Bu, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk melakukan rencana ini? Ya, yang namanya perubahan sikap ya Bu ya, mungkin tidak bisa langsung gitu Bu ya. Iya. Mungkin butuh waktu, jadi butuh pembiasaan, butuh pendekatan yang lebih lama. Jadi mungkin saya rasa tidak akan tidak akan cukup waktu sebulan 2 bulan mungkin Bu ya. Mungkin selama dia masih saya pegang di kelas ini, akan terus saya lakukan pembinaan, pendekatan Bu ya. Jadi rentang waktunya mungkin selama dia duduk di kelas saya Bu ya. Ya, bagusnya. Jadi Bu, apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut? Yang jelas Bu ya, saya akan mencoba mencari tahu tentang sifat-sifat anak saya ini, mungkin dengan cara mengembangkan kompetensi saya, atau mungkin dengan bertanya dengan rekan sejawat, kemudian mungkin mencari di YouTube permasalahan yang berhubungan dengan sifat anak saya ini. Jadi saya ingin bagaimana supaya saya bisa menguasai cara yang lebih tepat untuk menangani anak saya ini Bu ya. Tentunya dengan lebih banyak belajar atau mencari referensi Bu ya. Itu Bu ya. Baik Bu Ayu, berarti Ibu akan memulai secepatnya apa yang Ibu rencanakan tadi ya Bu ya. Dan nanti kita akan mencoba melihat hasilnya untuk yang akan datangnya Bu ya. Kira-kira Bu, langkah yang dilakukan ke depan butuh dukungan dari siapa saja ya Bu? Kalau untuk masalah ini tentu saja yang pertama saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah Bu ya. Sebagai pimpinan di sekolah kan, tentu saya akan meminta pendapat beliau bagaimana sebaiknya tentang masalah anak saya ini. Mungkin juga akan saya sampaikan nanti bahwa saya akan mengundang orang tua anak ini ke sekolah. Kemudian saya juga akan meminta dukungan dari teman-teman rekan sejawat tentang permasalahan anak saya ini, dan terlebih lagi dukungan dari orang tua anak ini Bu ya, supaya anaknya ini ke depannya bisa lebih baik, kemudian sifat tantrumnya tadi bisa lebih berkurang, dan bisa dalam menghadapi permasalahan dia bisa lebih tenang. Baik Bu, baik Bayu. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan pembicaraan kita pada hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Yet, setelah saya berdiskusi dengan Bu Yet, alhamdulillah. Sebelumnya saya tidak terpikir loh Bu Yet, bahwa saya akan melakukan ini dan melakukan itu. Saya tadinya bingung loh Bu Yet, karena masalah anak saya ini, selama waktu mau berangkat ke sekolah saja, saya sudah kepikiran loh Bu Yet, iya nanti saya akan menghadapi anak saya ini. Waduh, masalah apa lagi nanti ya yang akan dia hadapi hari ini, bagaimana saya menghadapinya. Itu loh Bu Yet yang terpikir dari pikiran saya. Jadi setelah saya diskusi, alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya Bu Yet, dengan diskusi dengan Bu Yet tadi, dan mudah-mudahan nanti apa yang saya rencanakan tadi bisa saya laksanakan dengan baik Bu Yet. Sama-sama Bu Ayu, berarti kita cukupkan saja pembicaraan kita pada hari ini ya Bu Ayu. Semoga apa yang Ibu rencanakan berhasil hendaknya. Terima kasih Bu Ayu. Iya, Bu Yet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Yet. Ya, sama-sama.
Baik Bu Yet, alhamdulillah kegiatan coaching kita, kegiatan coaching Ibu hari ini sudah selesai ya Bu ya. Iya Bu. Sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya sebagai seorang observer Bu, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah Ibu melakukan coaching tadi Bu? Alhamdulillah Bu Pat, saya merasa lega sekali Bu Pat, karena dalam kegiatan tadi saya merasa sebagai seorang coach, saya sudah mampu menerapkan prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya juga sudah mampu menerapkan kompetensi seorang coach, yaitu hadir secara utuh, mendengarkan aktif. Kemudian menurut saya juga sudah mampu melakukan pembicaraan dengan menggunakan alur tirta Bu. Iya Bu, betul Bu. Apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai juga Bu nih dengan catatan saya sebagai seorang observer, yaitu Ibu telah mampu menerapkan prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, di mana pada proses kemitraan tadi nampak di saat Ibu mampu menempatkan diri setara dengan coach Ibu. Kemudian proses kreatif Ibu nampak di mana Ibu mampu melakukan percakapan dua arah bersama coach Ibu. Dan Ibu juga mampu memicu proses berpikir coach, dan Ibu telah mampu memetakan dan menggali situasi coach Ibu untuk menghasilkan ide-ide baru. Itu nampak di proses berpikir kreatif coach ya Bu ya. Kemudian dari catatan saya juga sudah melihat Ibu sudah menerapkan kompetensi sebagai seorang coach, yaitu Ibu sudah mampu hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif permasalahan yang disampaikan oleh coach Ibu. Kemudian saya juga sudah mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan itu dengan menerapkan alur percakapan tirta, yaitu Ibu memulai dengan menetapkan terlebih dahulu tujuan pertemuan atas pembicaraan yang akan Ibu laksanakan. Kemudian Ibu juga sudah mampu melakukan identifikasi masalah bersama coach, kemudian menuntun coach untuk melakukan rencana aksinya, yaitu dengan menanyakan langkah-langkah serta waktu pelaksanaannya. Dan Ibu juga tadi sudah mampu untuk memunculkan rasa tanggung jawab coach dengan menanyakan komitmen dan daya dukung apa yang dibutuhkan oleh seorang coach. Alhamdulillah Bu, secara keseluruhan apa yang Ibu lakukan tadi pada saat kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik. Pertanyaan terakhir Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan sebagai seorang coach ke depannya? Baik Bu Pat, sebagai seorang coach, saya akan mencoba mengembangkan dua kompetensi berikutnya, yaitu mampu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Artinya dalam proses coach berikutnya, sebagai seorang coach, saya sudah mampu menerapkan keempat kompetensi tersebut. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik ya Bu ketika Ibu nanti menjadi atau melaksanakan kegiatan coaching berikutnya ya Bu ya. Baik, itu saja Bu proses kita yang sudah kita lalui pada hari ini, di mana sebelum Ibu melakukan sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, saya melakukan dulu kegiatan supervisi, kemudian Ibu lakukan kegiatan coaching dan kegiatan pasca supervisi saat ini ya Ibu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa banyak manfaat terkhusus bagi Ibu dan saya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu.